Dari ujung berung jauh-jauh ke Iran, eta teh mau ngapain? Karena di luar negeri ini, having fun saya itu ketika interaksi sama teman-teman Indonesia yang lain, kumpul, cerita, berbagi pengalaman. Itu jadi having fun saya tersendiri sih buat saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di Kabar Kampus Keliling Dunia. Dan kali ini Kabar Kampus Keliling Dunia ini sudah masuk ke episode ke-7. Kalau sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa Indonesia dari berbagai penjuru dunia. Dari mulai negara tetangga, Malaysia. Kita juga udah ngobrol sama mahasiswa Indonesia dari Hong Kong, Belgia, Suriah. Dan kali ini kita akan berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa Indonesia yang ada di Iran sana. Tentunya saya nggak sendiri, saya bersama dengan Pak Furqon nih, yang juga sudah nyentrik nih hari ini, biasa pakai kopi. Siap, nih ngimbangin Kak Vilda. Kak Vilda sama Kak Wildan. Karena emang akan ada Kak Wildan yang juga pakai belangko. Pakai belangko di Iran. Keren banget. Nanti kita pengen cari tahu juga nih gimana tuh kalau orang-orang ngelihat mahasiswa Indonesia pakai belangko di Iran. Karena tadi Kak Wildan juga sempat cerita di sana banyak yang ngajakin foto, malah bener ya? Iya benar. Waduh, menarik emang sentrik mungkin ya, karena kita hal yang beda. Mungkin mereka kan di sini nggak pakai penutup kepala jadi menurut mereka mungkin ya apa nih warna-warni di kepalanya mungkin apa nih gitu ya. Oke, nah tapi sebelum sana kita harus kenalin dulu Kang Wildan. Nama lengkapnya adalah Wildan Nur Muhammad Hussein. Ngambil studinya di Iran, studi S1 jurusan fikih dan usul fikih, betul ya Kang Wildan ya? Betul. Ya, saya panggilnya Kang Wildan karena Kang Wildan ini asalnya dari Bandung, dari ujung berung. Aduh, betul ya Kang ya? Dari ujung berung jauh-jauh ke Iran, eta teh mau ngapain? Nah, sekarang kita akan bahas ya. Kita Kang Wildan pengen tahu banyak sebetulnya, tapi mungkin kalau orang-orang nanya kan yang lagi viral, kenapa sih harus Bandung? Nah, kalau saya mungkin mau nanya Kang Wildan, kenapa sih Iran? Waktu itu kenapa Kang kok memutuskan akhirnya kayak pengen belajar ke Iran? Itu kan kayaknya belum banyak juga ya kalau orang Indonesia ya yang mikir proyeksi pengen keluar di luar, kuliah di luar negeri, pengen ke Iran. Kalau Kang Wildan sendiri tuh gimana? Boleh diceritain mungkin Kang Wildan? Sebetulnya singkatnya waktu itu karena jadi kan sebelum ke Iran ini saya sekolah di Hauzah. Ada Hauzah tuh mungkin nanti bisa ditanyakan Hauzah tuh apa sih. Di Jakarta pun ada sekolah Hauzah itu, ada Hauzah. Nah, sebelumnya saya sekolah di situ selama 5 tahun lamanya di Hauzah Jakarta. Nah, sebenarnya kebetulan setelah lulus dari Hauzah itu awalnya nggak ada rencana bahkan sama sekali mau berangkat ke Iran, nggak ada ketertarikan. Bahkan saya tuh dulu salah satu murid yang ditertawakan oleh ustadz karena masuk Hauzah. Jadi dulu saya masuk Hauzah itu ditanya cita-cita, jawabnya saya pengen jadi pemain bola. Salah alamat, ngapain pemain bola, datangnya ke sekolah yang basicnya agama. Itu beneran, saya dulu ditanya itu, saya jawabnya mau jadi pemain bola. Nah, makanya setelah lulus dari Hauzah itu awalnya saya nggak ada kecenderungan untuk melanjutkan studi, apalagi sampai jauh mikir ke luar negeri. Saya kan sangat mendengarkan orang tua. Awalnya itu memang keinginan orang tua. Untuk supaya saya tuh melanjutkan studi di Iran. Dan kebetulan kecenderungan saya, walaupun saya istilahnya pesepak bola, kecenderungan saya pada keilmuan yang sifatnya seperti usul fikih, filsafat itu kuat gitu. Makanya saya berpikir kayaknya dan saya juga mendengarkan memang banyak sekali ulama-ulama atau keilmuan yang berkembang di Iran ini berkaitan dengan filsafat dan usul fikihnya. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk
pergi ke sini. Itu sih singkatnya, sederhananya begitu. Oke, jadi itu awalnya ya, bercita-cita sebagai pemain sepak bola, tapi masuk ke Hauzah Jakarta kalau nggak salah, betul ya Kang Wildan ya? Ya. Hauzah Jakarta, betul. Dan akhirnya melanjutkan ke kuliah di Iran. Nah, Pak Furqan, tapi setuju nggak sih kayaknya kalau dengar kata Hauzah tuh orang-orang sini nih, anak-anak kita nih, anak-anak Indonesia gitu ya, kayaknya masih banyak yang belum familiar, betul ya Pak ya? Iya, saya juga barusan mau nanya, Hauzah tuh gitu. Gimana sih? Coba tolong jelasin dong, apa sih Hauzah? Pesantren apa gimana? Isinya apaan tuh Kang Wildan? Hauzah tuh ya pesantren, nggak ada bedanya sama pesantren. Jadi kita memang di Hauzah itu diajarkan pelajaran-pelajaran yang bersifat agama gitu, yang bersifat ya kayak misalkan nahunya, sorofnya. Oh sama ya, istilahnya aja bedanya ya. Pada dasarnya kurang lebih pesantren gitu ya. Oh gitu, iya. Nah berarti pas sekarang ke Iran itu masuk ke Hauzah juga, pesantren juga, nyantri sekarang tuh atau ngampus? Sekarang tuh ngampus. Sebenarnya gini, kalau saya di sekolahan saya itu Jami'ah Ahlul Bait. Jadi universitas, cuman pelajarannya Hauzah, pelajarannya agama gitu. Jadi cuman sistemnya kayak ada sistem SKS, ada sistemnya sistem universitas gitu. Universitas pada dasarnya. Pada dasarnya universitas, cuman materi-materi yang dipelajari ya materi-materi Hauzah, materi-materi pesantren gitu. Jadi ini resmi, nanti kita punya ijazah yang resmi dari negara, sertifikat resmi. Ya kurang lebih kayak kampus UIN aja jadinya ya. Kayak betul, UIN gitu ya, kayak kampus UIN, cuman jurusan-jurusannya jurusan studi agama gitu ya. Ya betul. Jadi kayaknya berat banget ya kalau mau sekolah di Iran, atau karena itu kampus yang Kang Wildan pilih itu memang jurusan agama. Tapi kita juga pengen tahu nih, kalau di Iran tuh kampus-kampus jurusan-jurusan lain kayak tentang sains, teknologi, mungkin psikologinya atau art itu gimana sih Kang Wildan? Karena kan mungkin ada juga nih orang-orang yang rasanya Iran kayaknya isinya fokusnya mempelajarinya tentang agama ya, atau gimana sih sebenarnya kalau di sana Kang Wildan? Enggak juga sih, enggak semua itu fokus di agama. Cuman memang di setiap kampus itu selalu ada pelajaran agamanya. Ya sama lah kayak di Indonesia gitu, istilahnya setiap SD itu ada pelajaran wajib pelajaran agama gitu kan. Di sini juga sama. Cuman bukan berarti bahwa semuanya tuh sifatnya agama enggak. Di sini ada kedokteran, psikologi. Justru Kak Vida, saya malah mendapatkan informasi katanya penemuan dan inovasi teknologi di Iran malah salah satu yang termaju di dunia katanya. Betul nggak? Oh gitu. Iya betul sekali. Itu kan udah, mungkin teman-teman juga udah baca gitu ya, udah tahu. Mungkin ada misalkan kayak transplantasi hati yang pernah berhasil dilakukan itu oleh orang Indonesia yang datang dari Indonesia ke Iran gitu kan. Sebenarnya bukan hanya itu aja, mulai dari perkembangan kedokterannya yang sangat luar biasa gitu, yang istilahnya saya sih mungkin saya kurang tahu tentang itu. Saya istilahnya hanya mendengar dan membaca dari media. Cuman kalau secara pribadi kayak misalkan memang di sini tuh kayak misalkan kalau pergi ke dokter tuh kita akan merasakan bahwa nggak ada muluk-muluk, mulai dari harga obatnya, perawatannya itu benar to the point gitu, memang dirasakan langsung gitu. Karena kita juga pelajar Indonesia yang ada di sini tuh dikasih asuransi juga gitu. Jadi kalau misalkan ada sakit atau apa, kita semua tuh punya asuransi pelajar.
tercover ya jadinya ya kesehatannya sama kampus. Nah kayak misalnya ya tercover. Kayak waktu itu bahkan saya punya teman waktu itu kecelakaan apa? Kecelakaan kepalanya bocor, harus ada penanganan operasi penanganan di otak, harus ada penanganan operasi. Itu karena ambulans datang. Jadi kalau kita manggil ambulans, terus karena ambulans yang ngambil itu digratiskan, nggak ada biaya spesial pun nggak ada. Wow, oke, berarti ini ya apa sih namanya terjamin lah ya kesehatan untuk warga dan juga mungkin mahasiswa-mahasiswa luar negeri di sana, dan juga kedokteran ini juga udah ya kalau dirasain sama Kang Wildan sih advance, gak bertubi-tubi gitu ya, to the point menanganinya gitu ya Kang ya. Karena emang barusan juga ngobrol sih sama Pak Furqon, apa sih statementnya Dahlan Iskan ya, Pak Furqon ya? Iya, saya pernah baca itu tulisannya Pak Dahlan Iskan. Bagaimana Pak Dahlan Iskan cukup mengagumi bagaimana pencapaian ilmu kedokteran di Iran, karena waktu itu yang ditulis oleh beliau itu adalah pengalaman dari orang Indonesia yang berangkat kalau nggak salah ya transplantasi hati juga ya, tapi itu dilakukan tidak di kota besar, dilakukan di kota kecil gitu ya kan. Biasanya kan kalau di Indonesia pusat-pusat kedokteran ya kedokteran atau teknologi yang maju itu adanya di kota-kota besar. Nah itu malah operasinya dilakukan di kota, saya nggak hafal ya, lupa lagi ya, tapi kalau nggak salah di kota kecil gitu. Dan itu dijadikan oleh Dahlan Iskan kalau nggak salah sebagai semacam bukti bahwa ada pencapaian yang luar biasa di ilmu kedokteran di sana. Nah itu bahkan katanya di sana jadi pusat ini ya, jadi pusat wisata kedokteran ya, wisata kesehatan ya. Kayak orang kalau di Indonesia kan banyak yang kalau mau berobat katanya ke Singapura gitu kan. Nah di sana juga katanya kawasan Timur Tengah atau Asia Barat banyak yang pergi berobatnya ke Iran, betul itu? Iya betul sekali. Bahkan kayaknya orang-orang Indonesia udah mulai. Jadi saya kan udah beberapa kali nganter ke orang Indonesia datang ke sini untuk berobat, karena emang ya mungkin mereka ngerasain ya udah murah, terus penanganannya bagus dengan teknologi juga gitu. Dan udah 3 orang teman-teman yang dari Indonesia datang ke sini hanya untuk berobat gitu. Kalau kuliah tuh ya suka lihat-lihat apa sih namanya di YouTube mungkin ya. Karena kan saya punya cita-cita berkeliling Timur Tengah gitu, entah kapan, mudah-mudahan bisa. Salah satunya tuh Iran itu seru banget, dari mulai kulinernya, apa sih namanya, terus lokasi-lokasi wisata alamnya itu kayak indah banget. Tapi kan memang karena ya satu dan berbagai hal, ada embargo dan segala macam, nggak begitu ke expose gitu ya. Kalau Kang Wildan ini posisinya di Iran sebelah mana, ada wisata apa di situ, dan mumpung ini masih Ramadan juga Kang Wildan, kalau di Iran tuh ada ngabuburit gak sih? Ngabuburitnya ngapain? Apa jajan cilok juga? Nggak mungkin kan? Kayak gimana Kang Wildan? Pengen tahu dong. Saya kebetulan ada di Kota Qum. Kota Qum itu jarak antara Kota Qum sama ibu kota Tehran itu kalau dari bandara Imam Khomeini itu cuma 1 jam, dekat, nggak begitu jauh. Adapun kalau suasana Ramadan di sini mungkin nggak sehangat di Indonesia ya, nggak sehangat dalam artian kan kalau di Indonesia kita setiap sore ada ngabuburit, ada berburu takjil gitu kan. Kalau kita kita sendiri takjil, kita kalau mau cilok kita bikin sendiri, kalau mau campur apa kita terpaksa harus bikin sendiri karena memang orang-orang sini tidak ada budaya. Kan mungkin ngabuburit itu budaya kan di Indonesia. Betul. Nah, di sini nggak seperti itu gitu, nggak ada ngabuburit gitu. Kang Wildan, tapi kalau Kang Wildan sendiri nih awal-awal datang ke Iran gitu ya, pasti beda banget ya sama Indonesia. Tadi Ramadannya aja beda. Kalau aku lihat kan di Amerika aja ada komunitas-komunitas Muslim yang meramaikan Ramadan gitu-gitu ya. Tapi kalau di Iran mungkin karena memang Ramadan ini kayak fokusnya ibadah gitu ya, beribadah. Jadi kayaknya tuh kalau aku tangkap ya kayaknya lebih ke kesakralan bulan atau kesucian bulan untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan aja, ritual-ritual. Kalau dalam tanda kutip have fun itu malah kayak ya mungkin ada di sesi lain gitu ya, bukan di Ramadan. Mungkin karena itu kali ya Kang Wildan ya. Tapi kalau Kang Wildan sendiri nih sebagai
pertama kan masih muda, anak muda gitu. Kalau anak muda itu kan pasti dimanapun berada pengennya nyari kesenangan gitu. Ya nggak sih? Maksudnya ya liburan lah, refreshing gitu. Nah, Kang Wildan sebagai pemuda, sebagai anak muda, terus juga Kang Wildan sebagai pelajar gitu ya. Having fun-nya tuh kalau di Iran tuh ngapain sih, Kang Wildan? Having fun kita di sini, kalau saya kebetulan baru nikah 6 bulan lalu. Ya ampun, selamat Kak. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus jadi gimana tuh? Cuma sekarang kan ada istri. Ya. Kalau dia nggak sendirian, karena kita ya istilahnya kalau orang Sunda bilang anyang-anyangan, bikin cireng, bikin apa, itu jujur jadi having fun saya yang baru sih. Cuman kalau untuk pelajar secara umum, itu kita kan di sini ada himpunan pelajar Indonesia kan. Kita ada yang namanya refreshing, kayak misalkan futsal, apalagi kalau Ramadan kita kumpul, tukar-tukaran makanan, itu kan saya pribadi merasakan kebahagiaan di situ. Jadi having fun di itu bukan sekedar kita jalan-jalan kemana, justru karena di pribadi, karena di luar negeri ini having fun saya itu ketika interaksi sama teman-teman Indonesia yang lain, kumpul, cerita, berbagi pengalaman, itu jadi having fun saya tersendiri sih buat saya. Kalau Kang Wildan sendiri aja di rumah udah having fun juga dia. Iya ya, beda-beda kan having fun orang. Tapi maksudnya kalau sama ini nih, sama apa sih namanya, mungkin mahasiswa Iran lain gitu, apakah ada biasanya ngapain gitu, budaya Iran tuh gimana sih gitu? Sebetulnya kalau kayak misalkan sekolah sendiri itu suka ngadain kayak refreshing gitu. Kayak misalkan datang di sini ada satu gunung dibilangnya Gunung Nabi Khidir. Konon katanya Nabi Khidir itu pernah datang ke sana. Dekat dari sekolah saya tuh kurang lebih 10 menit. Nah, kita kadang main ke sana, kadang main ke taman, kadang mana. Kita sama guru-guru kita yang orang-orang Iran, orang-orang Arab, sama yang orang-orang dari luar negeri lainnya, dari Afrika, dari mana, dari Pakistan misalnya. Itu kita selalu ada gitu yang kayak gitu. Ya kalau aku lihat di foto-foto ya, mohon maaf nih baru bisa melihat di foto-foto, saat melihat-lihat taman-tamannya tuh kayaknya arsitekturnya itu kalau buat Instagram estetik banget, di setiap spotnya udah nggak perlu ngatur-ngatur angle tuh deh. Cantik bener Kang Wildan kayak gitu di sana. Bagus sih, betul. Jadi di sini taman kayak misalkan tamannya tuh benar-benar terawat, rapi, bagus gitu bentuk-bentuk tamannya. Dan taman kan di sini nggak sedikit gitu. Kayak misalkan di daerah saya yang istilahnya mungkin kalau di Indonesia ini lingkungannya cuma satu kecamatan mungkin, tapi tamannya kurang lebih sekitar 10 mungkin taman-taman. Padahal ini kan negaranya diembargo ya, udah 40 tahun lebih ya diembargo ya. Itu sebenarnya masyarakatnya, rakyatnya marah nggak sih sama pemerintahnya? Ini gara-gara pemerintahnya nih kita diembargo, kemudian ekonomi menjadi nggak bagus gitu misalkan. Nggak berkembang seperti yang lainnya di negara lainnya misalkan gitu. Itu gimana sebenarnya masyarakat dengan hubungannya dengan pemerintah? Hubungan masyarakat dengan pemerintah sebenarnya baik-baik aja sih, bagus-bagus aja ya, kayak sama halnya kayak di Indonesia, karena kan Iran ini sebenarnya dari satu sisi republik juga gitu kan, artinya suara masyarakat didengar juga. Gitu. Ya sama lah, ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju, sama kayak di Indonesia gitu. Cuman di sini tuh yang membedakan tuh kalau saya pribadi lihat mungkin karena masyarakatnya tuh kayak udah terbiasa aja mereka hidup karena diembargo. Karena diembargo misalkan mereka beli selalu dan Iran itu kan mandiri dalam artian produk-produknya tuh banyak yang produk dalam negeri gitu. Jadi masyarakat nggak ada problem dengan itu gitu. Kalau saya lihat ya, mereka masih belanja setiap hari itu belanja
supermarket penuh, masih penuh, nggak ada. Mungkin kuncinya itu ya. Kuncinya karena masyarakatnya mandiri ya, banyak produksi dalam negeri yang diutamakan, sehingga ketika diembargo malah jadi peluang gitu ya. Iya betul. Kayak misalkan coklatnya, apanya, nggak kalah Fantanya, Sprite-nya, minuman berkalanya, benar-benar buatan sendiri, itu buatan dalam negeri Iran gitu. Jadi ya nggak ada masalah dengan. Iya. Ya realistis sih, karena rudal aja sudah swasembada, masa minuman nggak swasembada ya? Iya. Benar. Iya kan, ini kan salah satu hal yang paling menonjol di Iran yang dibicarakan oleh publik saat ini kan, bagaimana kemampuan Iran dalam produksi persenjataan militer, terutama rudal ya. Padahal dalam posisi di embargo 40 tahun malah berhasil mandiri gitu ya. Justru embargo itu menjadi peluang ya, menjadi peluang dalam banyak hal, bangsanya menjadi lebih mandiri gitu. Mungkin itu kali ya. Nah, terkait itu, karena kita udah mulai nyebut-nyebut senjata nih, ya kan, persenjataan militer dan lain-lain, ya kan. Nah, ya kan Iran ini hot issue ya kalau bicara soal situasi Timur Tengah saat ini ya, di mana Iran selalu tampil terdepan membela Palestina gitu ya. Dan bahkan juga serangan timbal balik sering terjadi, mulai bahkan langsung antara Iran dan Israel gitu ya. Itu masyarakat di sana girohnya gimana? Kalau pemerintahnya kan udah jelas tuh, pemerintahnya anti Amerika dan kemudian mati-matian membela Palestina gitu ya. Palestina. Ya, tapi tentu juga dengan resiko menanggung beban yang luar biasa di embargo dan sebagainya. Nah, itu yang saya pengen tahu itu, masyarakat sendiri sebenarnya segaris nggak dengan sikap pemerintah? Ya, sejalan nggak dengan politiknya pemerintah yang anti Amerika, walaupun dengan resiko di embargo dan berdiri terdepan membela Palestina? Ya, itu masyarakatnya sepenuhnya mendukung nggak? Atau cuman rezim pemerintahannya aja? Saya melihat itu masyarakat itu sejalan dengan pemerintah gitu, dalam mendukung perjuangan Palestina gitu. Itu bisa kita saksikan mungkin di YouTube juga ada, atau misalkan kita bisa lihat di channelnya HPI ketika masyarakat turun Iran gitu, ketika kalau misalkan ada demo-demo yang berbau pengutukan terhadap Amerika atau demo-demo yang mendukung Palestina, itu masyarakat di jalan meluber gitu sampai ratusan ribu sendiri, sampai banyak sekali gitu. Ya itu menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat sejalan dengan pemerintah dalam hal pembelaan terhadap Palestina, walaupun mereka pun tahu resikonya, resiko di embargo, resiko resiko di embargo lah. Gitu ya. Oh, berarti memang
sikapnya sudah menyeluruh ya, segaris ya antara pemerintah dan masyarakat ya. Kan kalau di beberapa negara lainnya di Timur Tengah mungkin itu terjadi polarisasi antara sikap pemerintah dan masyarakat. Masyarakatnya dukung Palestina, ada pemerintahnya yang malah pro Amerika kan gitu ya. Kalau di sana total ya, total segaris ya. Iya, oke. Iya, saya melihatnya segaris ya. Itu kenapa bisa begitu masif dukungan dari masyarakat itu? Apa memang ada pendidikan ideologi yang kuat dalam sistem pendidikannya untuk dari kecil, katakanlah dari madrasah sampai kuliah gitu? Atau seperti apa kira-kira? Kalau saya melihat ada salah satu spirit yang tidak dimiliki, yang dimiliki oleh oleh bangsa Iran khususnya, itu tentang spirit bagaimana mereka melihat Imam Hussein. Karena kan kalau kita terlepas dari apapun yang kita yakini ya, kita bahwa ada satu sosok yang menginspirasi gitu ingin ya? menegakkan menegakkan keadilan, yang betul-betul membela hak-hak kaum tertindas. Nah, orang Iran ini saya lihat memang memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan cerita-cerita Imam Hussein, dalam membela kezoliman. Makanya itu memang dibangun dari anak-anak. Melawan kezoliman kali maksudnya ya? Ya, melawan kezoliman. Jadi memang secara kultural ada nilai-nilai yang dibangun dari kecil ya, dalam ajaran-ajaran agama, dalam budaya, di mana pengorbanan, pembelaan terhadap kaum mustadafin itu menjadi sesuatu yang utama gitu ya. Sehingga kemudian ada semangat pengorbanan gitu. Iya, betul sekali. Oke. Keren juga ya. Ya, saya pikir tadinya itu adalah bagian dari doktrin ideologi yang kalau misalkan dulu di pemerintah kita kan ada penataran P4 misalkan kan, penataran tentang Pancasila ya, waktu masa Orde Baru gitu misalkan. Apakah itu juga ada di sana? Jadi memang semuanya mendapatkan pembekalan ideologi tertentu sehingga kemudian kok masif gitu sikapnya betul-betul melawan Amerika gitu. Jadi ternyata itu memang secara kultur sudah menjadi ini ya, sudah menjadi bawaan bagian dari ini. Ya, bagian dari masyarakatnya ya. Bagian dari nilai-nilai pengorbanan gitu ya. Oke. Karena saya juga pernah apa sih namanya, baca buku bagus tuh, judulnya tuh Man, Mahmud Ahmadinejad, disingkat jadi Man. Itu salah satu quote yang mungkin agak membekas di saya ini adalah bagaimana kenapa sekarang generasi sekarang itu kok kelihatannya kalang kabut kemana-mana, kayak nggak punya tujuan yang lurus gitu ya dalam tanda kutip. Itu karena memang ya kita tuh udah kekurangan inspirasi, kita nggak punya tuh tokoh siapa yang kita kenal yang memang tokoh-tokoh yang memang baik keberadaannya, lalu juga tokoh-tokoh yang mungkin membela kebenaran atau kayak membela orang-orang lemah. Kebanyakan tokoh-tokoh kita tuh sekarang ya tokoh-tokoh anak muda yang ya bersenang-senang mungkin ya, lebih banyak ke situnya. Tokoh-tokoh inspiratif dari sisi itu kurang sekali. Kita tidak punya tokoh teladan. Mungkin kalau kita lihat apa sih namanya ya, pemerintah kita seperti apa kayak gitu, atau dari ya itu semua lah. Makanya mungkin yang tadi Kang Wildan bilang, bagaimana dari anak-anak hal-hal tentang cerita-cerita, kisah-kisah tentang akhlak mungkin ya, perilaku dari Imam Hussein ya, betul ya Kang Wildan ya, itu betul-betul sudah menjadi bagian dari bagian dari hidup. Karena dari kecil sudah terus-terusan diterpa dengan cerita-cerita itu. Itulah yang membuat akhirnya menjadi sejalan. Mungkin karena kompak Pak Furqon, semuanya pasti anak-anak di sana dapat kisah itu, dapat cerita itu. Seru. Iya. Ya gitulah pokoknya. Oke, moving. Kayaknya kita udah lebih setengah jam nih Kak Vida. Kita sampai pada
closing statement ya. Closing statement. Kira-kira di penghujung podcast ini apa nih pesan terbaik yang bisa Kak Wildan sampaikan ke semua teman-teman mahasiswa di Indonesia yang menonton podcast ini? Apa kira-kira yang terakhir? Sebagai closing statement untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia, khususnya umumnya mungkin yang ada di seluruh dunia, ya kalau saya pribadi jangan lupa untuk kembali ke negara kita, untuk berkhidmat sama negara kita, membantu negara kita, karena tujuan utama dari pembelajaran kita tuh ya membantu masyarakat. Apalagi selain itu, selain khidmat terhadap masyarakat, apalagi tujuan kita selain daripada itu aja sih. Oke, berarti nggak sama dengan pergi aja dulu gitu, nggak ya? Kalau saya justru balik ke Indonesia, kita bangun Indonesia kan gitu. Siap, Kang Wildan, di Antos, ditunggu di Bandung lagi. Kapan pulang? Iya. Ya, selesai 1 insya Allah pulang. Nah, selesai 1 insya Allah ya. Udah dikit lagi kan ya? Nah. Iya, dikit. Oke, Kak Vida, ada yang mau disampaikan terakhir? Aman sih, ya asik juga ternyata ya ngobrol-ngobrol sama Kang Wildan. Nanti kita episode selanjutnya juga pasti ada dengan negara-negara lain. Betul ya Pak ya? Sudah dipersiapkan ya? Iya dong. Besok rencananya dengan Prancis. Nah, Prancis beneran kan ini? Iya bukan dong. perempatan Ciamis kan? Bukan. Oke. Siap. Sip, terima kasih Kak Wildan. Terima kasih Pak Furko. Terima kasih Kak Vida semua. Oh iya, kalau teman-teman nanti di Iran punya kegiatan, teman-teman HPI-nya pengen publikasi kegiatan bisa kirim ke mediapartner@kabarkampus.com. Nah, yang pengen kirim liputan kegiatan atau tulisan bisa kirim ke redaksi@kabarkampus.com. Oke. Salam ya buat teman-teman semua di sana, Kak Wildan. Iya. Salam sehat selalu, semoga lancar studinya. Oke, iya. Nah, kalau ada info beasiswa kabar-kabarin, terutama buat Kak Vida. Siapa tahu Kak Vida mau segera ke Iran juga. Nyusul ya. Siap, boleh Kang Wildan ya. Oke. Makasih Kak Wildan. Kita tutup ya podcastnya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa.